Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan atau rutinitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh satu variabel bebas atau istilah variabel independen atau variabel X terhadap satu variabel terikat atau variabel dependen atau variabel Y, serta untuk memprediksi nilai X atau nilai Y berdasarkan nilai X. Jadi di sini pembahasannya merupakan pembahasan lanjutan atau lebih pasnya seperti yang beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan eh, tentang uji beda rataan. Nah, itu termasuk regresi. Jadi membandingkan antara variabel X dan variabel Y atau variabel independen dan variabel dependen, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi untuk mengetahui pengaruh hubungan ya atau hubungan di sini maksudnya sebab akibat gitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan analisis regresi linier. Apa saja di situ? Yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh X terhadap Y. Makanya kalau Anda menemukan suatu judul penelitian yang menggunakan kata-kata pengaruh gitu ya, pengaruh X terhadap Y, misalkan pengaruh gaya kepemimpinan rektor terhadap kinerja dosen, atau pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Nah, itu termasuk jenis regresi. Gitu ya. Regresinya membahas tentang pengaruh X dan terhadap Y. Yang kedua, untuk mengetahui arah pengaruh. Ya. Pengaruhnya di sini ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Artinya ketika kita analisis, ya, kita hitung, kita berikan perlakuan, ternyata misalkan perlakuan X ini tambah bagus, tambah naik, ternyata Y-nya tambah turun. Atau sebaliknya. Ya. Contohnya misalkan kalau pengaruh positif ini, contohnya misalkan pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi penggunaan media pembelajaran tambah baik, tambah bagus, tambah lengkap, tentunya hasil belajar juga akan tambah baik atau tambah lengkap. Ada juga pengaruh ilmu ya, misalkan pengaruh orang yang berilmu dengan sikap terhadap sikap sombong ya kayak. Jadi orang bertambah ilmunya maka sombongnya semakin menurun gitu ya. Atau keilmuannya tambah tinggi tambah rendah maka sikap sombongnya tambah naik. Jadi ada yang berpengaruh positif, ada juga berpengaruh negatif. Terus yang ketiga, mengetahui besar pengaruh ya, besar pengaruh X terhadap Y. Ya, seberapa besar pengaruhnya? Ya, misalkan untuk apa misalkan variabel X misalkan penggunaan media interaktif terhadap hasil belajar ya tambah bagus, medianya tambah baik. Jadi misalkan 80% ya, 80% pengaruh media ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaan tanpa menggunakan media. Ya. Untuk melakukan prediksi nilai Y. Jadi prediksi nilai Y ini diketahui kalau kita melakukan atau menentukan rumus analisis regresinya. Ya. Terus selanjutnya model ya, model regresi ya. Di sini
model dan rumus regresi linier sederhana, ya. Kalau kita ketahui rumusnya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X, beta kali variabel X, Y di sini variabel Y sama dengan alfa ditambah beta kali variabel X ditambah epsilon. Epsilon ini istilah variabel lain yang dapat mempengaruhi X ya, atau mempengaruhi Y gitu ya. Jadi di luar X gitu ya. Kalau Y ini adalah variabel terikat ya, atau dependen. Kalau X itu variabel bebas. Tentunya misalkan variabel bebas kita menentukan, oh pembelajaran hari ini kita menggunakan CTL. Ya. Terus Y-nya apa yang kira-kira terikat pada X tadi ya. Misalkan kita menggunakan CTL, mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Misalkan di situ. Terus selanjutnya di sini ada, oh ya ini ya. Syarat penggunaan regresi linier sederhana, jadi menggunakan misalkan menggunakan pengaruh X terhadap Y. Misalkan kita punya judul penelitian tentang pengaruh CTL terhadap hasil belajar. Maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hubungan X dan Y bersifat linier, ya, searah, atau perubahan pada variabel X diikuti oleh perubahan pada variabel Y dengan pola lurus atau garis lurus atau istilah simetris, gitu ya. Jadi simetris ini meningkatkan baik meningkatkan maupun menurun ya, baik meningkat ataupun menurun, dan laju perubahannya relatif konstan sama. Jadi kalau misalkan contoh saja, kalau X-nya 1 maka Y-nya menjadi 2. Kalau X-nya 2 maka Y-nya menjadi 4. Kalau X-nya 3 mungkin Y-nya menjadi 9 dan seterusnya. Jadi konstan ya. Data berdistribusi normal, maka beberapa pertemuan yang lalu sudah saya bahas bagaimana cara kita melakukan uji normalitas. Nah, tentunya di sini untuk regresi itu adalah salah satu syaratnya adalah berdistribusi normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya mirip dengan ini ya, linier ya. Penyebaran kesalahan prediksi residual berubah. Artinya tidak, kalau tidak terjadi heteroid berarti tidak ajek gitu ya. Artinya ini harus ajek gitu ya. Jadi perubahannya tetap sama. Jadi kalau misalkan X-nya berubah 1 maka Y-nya nanti, misalkan rumusnya ya X kuadrat. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya nanti kuadrat. Jadi kalau 1 untuk 1. Kalau 2 misalkan X-nya maka Y-nya 4. Kalau X-nya 3 maka Y-nya 9. Kalau X-nya 4 maka Y-nya 16. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini berarti penyebarannya kalau terjadi heteroskedastisitas berarti penyebarannya tidak sama atau berubah-ubah ya, tidak konstan ya, tidak sesuai kita bisa kita rumuskan gitu ya. Kalau terjadi ini yang nomor 3. Kalau nomor 4 data berskala interval atau rasio. Baik. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Ada contoh soal, diketahui data berikut ya. X 1234 dengan Y 3579. Jadi perubahannya ini jelas ya, apa namanya, konstan atau linier ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Kalau naik 2, Y-nya 5. Kalau X-nya 3, Y-nya 7. Jadi terus konstan, berubahnya ikut. Jadi kalau X-nya berubah, Y-nya juga akan berubah. Dan kita lihat perubahannya kalau dari 1 ke 4 ini naik, berarti Y-nya juga ikut naik di sini ya, 3 sampai dengan 9. Maka ada pertanyaan di sini, tentukan persamaan regresi linier sederhananya. Jadi mungkin Anda pernah belajar persamaan linier ya, tentang persamaan linier kalau di matematika dulu waktu SMA mungkin ya. Jadi penyelesaiannya gimana? Ada rumus yang harus yang kita tentukan untuk regresi linier, yaitu Y sama dengan alfa kali beta tambah beta kali X ditambah epsilon ya. Terus apa saja yang harus kita kerjakan? Pertama kita melengkapi tabel ya, tabel X dan Y ya. Nanti yang kita kumpulkan adalah sigma X, sigma XY, X kali Y, atau sigma X dan sigma X kuadrat dengan N-nya. Jadi N di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka sigma XY kita harus kalikan dulu X kali Y ya.
X kali Y di sini berarti X1 ya, X di sini 1 dikali 3 sama dengan 3. Untuk baris kedua 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk baris 3 3 kali 7 sama dengan 21. Untuk baris keempat ya 4 kali 9 jadi 36. Jadi kalau di total karena di sini sigma, jadi kita total ya 3 tambah 10 tambah 21 tambah 36 menjadi 70. Sedangkan selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah X kuadrat ya. X kuadrat di sini berarti kita tentukan X yang ada di depan ya di sini. Satu kita kuadratkan ya, satu kuadrat menjadi tetap satu ya. Kalau dua kuadrat jadi 4, kalau tiga kuadrat jadi 9, kalau 4 kuadrat jadi 16. Setelah itu kita total karena di sini sigma X kuadrat sehingga di sini ada 30. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini ya? Jadi penyelesaiannya kita sudah ketahui sigma X-nya, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat, dan N, maka ada rumus ya. Yang pertama harus kita kerjakan adalah beta. Setelah itu kita cari alfanya. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus Y sama dengan alfa tambah beta kali X tambah epsilon ya. Baik, beta sama dengan N kali sigma XY. Nah, sigma XY dikurangi ya dalam kurung di sini ya sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat ya. X kuadrat kita jumlah dulu gitu kan. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X baru dikuadratkan. Ini tandanya kuadrat ya, sigma X kuadrat, bukan sigma X2 ini ya. Setelah itu kita masukkan N-nya berapa? 1, 2, 3, 4 berarti 4. Sigma XY di sini berapa? XY di sini X kali Y ada 70 berarti 4 kali 70. Untuk sigma X ada berapa? Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 di sini ada 10. Sigma Y di sini kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 di sini sudah ada. Jadi 10 kali 24. Setelah itu dikali ya, dibagi maksudnya N-nya di sini 4, sigma X kuadrat di sini sudah ada ya di tabel, tinggal kita masukkan 30 dikurangi sigma X ya, sigma X di sini 10 baru nanti kita kuadratkan. Ya, ini ya. Setelah itu 4 kali 70 menjadi 280 dikurangi 10 kali 24 menjadi 240 dibagi ya 4 kali 30 sama dengan 120 dan dikurangi ya 120 dikurangi 10 kuadrat yaitu 10 kali 10 yaitu 100. Setelah itu 280 dikurangi 240 sisa 40, terus 120 dikurangi 100 sisa 20 yaitu 40 dibagi 20 sama dengan 2. Baru setelah itu kita cari alfa. Bagaimana rumus alfanya? Ya, alfa sama dengan sigma Y dikurangi beta kali sigma X dibagi N. Kita masukkan sigma Y-nya. Ya, sigma Y di sini ada 24. Untuk betanya kita masukkan di atas ya, 2. Terus sigma X-nya, ya sigma X-nya di sini ada 10, kita masukkan dibagi N. N-nya ada 4. Jadi didapatkan data ya 24 dikurangi 20 yaitu sisa 4 dan dibagi 4. 4 bagi 4 ya sama dengan 1. Langsung kita tulis rumusnya yaitu Y sama dengan alfa kali beta kali X ditambah beta kali X tambah epsilon. Epsilon di sini 0 ya karena epsilonnya adalah 0 maka tidak ada, maka kita tulis Y sama dengan ya alfanya kita masukkan adalah 1 dan betanya kita masukkan adalah 2 ya 1 tambah 2X plus 0 sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan 1 tambah 2X. Nah, inilah rumus regresi. Jadi perubahannya, kalau misalkan X-nya 1, maka kita masukkan ya. Berapa nilai Y-nya? Y sama dengan 1 tambah 2X. X-nya kita ganti 1. Maka Y-nya adalah 2 kali 1, yaitu 2 tambah 1 adalah 3. Bagaimana kalau X-nya di sini 0 atau tidak ada? Maka berapa nilainya? Nilai Y itu adalah 1. Bagaimana kalau misalkan nilai X, di sini kan belum ada ya, yang 5 misalkan. X-nya di sini misalkan 5. Berapa Y-nya? Jadi 5 kali 2 tambah 1 ya. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Berarti Y-nya 11. Sedangkan X-nya adalah 5. Baik. Mungkin itu ya bagaimana cara kita apa namanya menulis rumus penyelesaian regresi linier ya. Jadi perubahan X diikuti juga dengan perubahan Y. Syaratnya tadi harus linier ya. Tentunya untuk mencari beta dan alfa rumusnya yang ini ya, yang di atasnya.
Beta sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini rumus untuk mencari beta, dan rumus mencari alfa yaitu sigma Y dikurangi beta kali sigma X dibagi N. Baru nanti masukkan ke dalam rumus sehingga nanti muncullah rumus Y sama dengan 1 tambah 2X. Baik, untuk Anda biar lebih mudah memahami materi, silakan bisa coba contoh soal di sini ya. Soal satu, ada juga soal 2 ya. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.